Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam saya doakan semoga kesurupan. Biar kesurupan setan belek. Mau kesurupan setan belek? Jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya sayyidas siddiqin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin ya sayyidi ya Rasulullah khatimul anbiya'i wal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya sayyidi ya nabiyallah walhamdulillahi rabbil alamin. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus Ketua MWC Kecamatan Tukdana. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tukdana, kebetulan beliau sama-sama orang Cirebon. Ketemu sedulur wong Cirebon, Pak. Mudah-mudahan Pak Kapolsek diberikan kesehatan, berikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili Bapak Kubu, dan tentunya yang saya hormati sahabat Ansor dan Banser, semua yang hadir di sini, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, terutama para semua panitia yang hadir di sini semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama ila yaumil qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, semua sehat, Bu? Waras, semua waras? Bergas, Pak, bergas? Sering keramas? Ada yang jarang keramas, ada? Mana ngacung? Ada yang barangnya lemes, ada? Mana Pak yang barangnya lemes? Kenapa Pak? Ngample? Oh ngample. Dan nanti saya tegangin ya pada malam hari ini, tenang saja. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita bersama-sama membaca salawat Nabi. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, semua cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tidak, Bu? Suka tidak, Bu? Sayang tidak? Kangen tidak? Jadi ada sebuah riwayat menceritakan, Bu, pada suatu malam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi kumpul rapat dengan para sahabat-sahabat. Tentunya di dalamnya ada sahabat Umar, ada sahabat Ali, sahabat Utsman dan yang lain-lain. Waktu itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabat-sahabat, saya itu rindu pada seseorang. Terus sahabat Umar berkata, ya Rasul, sampean itu rindu sama siapa? Terus Rasul menjawab, saya itu rindu pada seseorang yang sangat kuat sekali imannya. Terus sahabat kembali menanyakan, ya Rasul, siapakah gerangan yang sangat kuat imannya? Apakah orang itu adalah malaikat? Rasul menjawab, bukan. Kalau malaikat itu sudah tentu kuat imannya. Kenapa? Karena malaikat adalah kerjaannya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sahabat mengatakan, "Terus siapa ya Rasul? Apakah kami semua ini para sahabat yang kumpul di sini yang engkau rindukan kelak di surga ya Rasul?" Rasul menjawab, "Kalau anda ini semuanya sudah tentu ya sahabat, karena anda adalah tahu tentang saya dan hidup semasa saya." Terus apakah, kata sahabat lagi mengatakan kepada, apakah semua keluarga saya Rasul? Rasul menjawab, bukan. Terus siapa ya Rasul yang engkau rindukan kelak di surga ya Rasul? Rasul menjawab, yang kelak nanti saya akan rindukan di surga adalah orang yang setelah saya wafat nanti, orangnya tidak pernah ketemu dengan saya, orangnya tidak pernah bertatapan muka dengan saya, orangnya belum pernah salaman dengan saya, akan tetapi mereka semua adalah membaca sholawat untuk saya. Mereka semua berkumpul dalam satu tempat membaca sholawat untuk saya dan juga mengikuti ajaran-ajaran yang saya sampaikan. Itu kelak nanti yang akan saya rindukan di dalam surga. Nah, ini nih semua yang hadir di sini. Kita belum pernah bertatap muka dengan beliau. Kita belum pernah bersalaman dengan beliau. Akan tetapi kita semua kumpul di sini dalam satu tujuan, mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kelak nanti akan dirindukan oleh baginda Nabi kita Muhammad di surga nanti. Amin. Amin. Ini nih Bu, kita kan belum pernah ketemu. Kita belum pernah tatap muka, tapi kita begitu cinta, kita begitu rindu untuk bertemu dengan, nah, kita dan semua yang hadir di sini lah mudah-mudahan dirindukan oleh beliau. Amin Allahumma. Nah, tentunya apa? Ya, kita yang selalu membaca sholawat untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan adanya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dalam hati kita terus mencintai dan juga mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi maulid ini tidak hanya kita kumpul di lapangan ini bersama-sama. Maulid itu tidak hanya kita merhabanan terus pulang bawa berkat. Bukan seperti itu. Kenapa? Setidaknya kita pelan-pelan memperbaiki diri kita. Sholatnya diperbaiki. Kenapa? Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih. Ada di sini sholatnya yang belang bentong ada banyak. Pantesan mukanya butak-butak. Ini butak apa ya butak? Berarti temannya setan belek semua ini. Jadi nanti setelah acara ini kita bubar, jangan bubar begitu saja. Kita pelan-pelan perbaiki sholatnya. Setuju? Yang tadinya sholat subuhnya tidak pernah sholat subuh. Yang tadinya maghribnya tidak pernah kita lakukan sholat maghrib. Dan yang tadinya sholat kita karena kita pengen sembuh, yang tadinya sholat kita karena pengen usahanya sukses, kita perbaiki. Semuanya karena Allah. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya karena Allah subhanahu. Nah, itu pentingnya, Bu. Jadi muludan itu tiap tahun muludan. Tapi apa artinya? Minimal kita satu, perbaiki sholat kita. Kenapa kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita semua. Semakin kita mengikuti perilaku-perilaku yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Allah bakal mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah sayang kepada kita, insya Allah apapun yang kita minta pasti dikasih oleh Allah subhanahu. Kalau bukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan anak cucu kita tidak mungkin mengenal Islam. Kalau bukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mungkin berkumpul di satu tempat ini. Tidak mungkin. Makanya kita harus banyak bersyukur menjadi orang Islam. Ya Bu ya? Makanya sing akur Bu. Ini apalagi tahunnya tahun politik, semuanya yang akur. Kenapa? Karena yang enak-enak mereka. Masa yang enak mereka kita yang berantem? Jangan. Kita semuanya akur. Mau partai A, partai silakan saja. Yang penting kitanya akur sama sedulur. Jangan sampai gondok-gondokan, jangan. Kita jaga ketertiban kita jaga persatuan kita jaga perdamaian kita. Jangan Bu, terlalu kecil. Ketika kita beda pilihan terus kita ribut, jangan. Ya. Semuanya akur kan, akur? Luar biasa di sini. Di sini sehat Pak. Mana yang lemes mana? Sini Pak, saya pengen pembuktian pada malam hari ini bahwasanya kekuatan sholawat itu maha dahsyat. Saya pengen nyoba barang kang lemes bisa akas. Sini Pak, saya mau ngetes. Lewat depan Pak. Biar Bapak yang duduk di kursi, biar kayak orang sunat. Enggak apa-apa, duduk. Oh, pengen sunat maning Bu. Kenapa Pak? Barangnya lemes. Siapa namanya Pak? Muhammad Sukban. Barangnya lemes. Iya. Iya. Tidak bisa tegang? Bisa. Terus pengen digedein? Iya. Serius? Insya Allah. Mau berapa senti? Umum aja. 20 senti? Kepanjangan. Gedenya? Umum aja. Sepupu saya? Keberatan. Keberatan. Gundal-gandul gitu. Oh serius Pak? Tapi masih bangun masih? Alhamdulillah. Punya istri berapa? 1. Mau nambah lagi? Enggak. Kalau saya gedein, kalau saya akasin, mau suruh saya nikah lagi? Insya Allah. Ini mana istrinya Bu?
Istrinya ada di sini. Insya Allah ada. Bu, katanya mau nikah lagi, gimana? Mau saya akasin atau nggak usah? Tuh, jangan katanya Pak. Coba Pak, saya lihat boleh Pak? Bapak berdiri. Buka. Aurat Pak. Maksudnya saya aja yang lihat. Oh gitu. Ya. Banyak orang. Enggak, saya aja, enggak diplorodin, enggak, aman. Saya mau ngintip. Ngintip kecil. Orang aku sempak. Gundal gandul Pak. Ya. Itu lagi tidur kok kecil banget Pak. Iya. Coba saya intip lagi Pak. Astagfirullah. Boleh saya pegang Pak? Boleh. Sok bapaknya duduk. Buka lagi Pak. Allah. Mau diangkasi bener? Bener. Sudah loyo atau gimana? Loyo. Oh, loyo. Bapak sering konsumsi obat ya? Enggak. Serius? Enggak, serius. Coba Pak. Saya masuk tangannya ke dalam ya. Buka ininya Pak. Duduk aja diam. Ini saya mimpi apa malam-malam ngecek trijilan gitu. Cewek durung Pak. Oh sudah. Aduh. Anak tisu beli Pak, masa ngerayangi barang. Oh iya, ini aja pakai kaos. Kaosnya masukin ke dalam. Mau saya cerowok ini. Aduh, lagi di kebangkong gitu. Tarik nafas Pak, tarik nafas, tekan di perut. Bagian saya tarik. Sudah kerasa gremeng-gremeng belum? Belum. Sudah mau ngaceng belum? Belum. Jadi geli Pak tangannya. Dah wis aman. Sini Pak airnya, ngemeki trijilan. Aduh. Saya cuci dulu Bu, terus ngerayangi barang. Dah, itu nanti barangnya diolesin, Bapak nanti malam hajar istrinya. Ya. Mampu Bu tangannya. Mimpi apa ini malam-malam ngerayangi trijilan? Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kenapa Pak? Ada yang mau digedein lagi? Jangan. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi Bu, serius ini benar cinta sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serius? Serius? Tidak bohongan? Tidak? Kalau nggak serius nanti saya doakan pulang dari sini kesurupan, mau? Tuh kan berarti tidak serius. Harus serius Bu. Apa? Sholat kuncinya. Sholatnya diperbaiki. Jadi dulu nih Bu, dulu Ibu pernah nggak Bu? Pernah tidak melihat orang yang ketika mau sakaratul maut dicabut nyawanya, itu pernah nggak melihat? Ada yang pernah mati di sini, ada? Ada yang pernah mati? Di sini ada yang mau nyoba pengen mati sini? Jadi orang Bu, kalau mau sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut itu sakitnya luar biasa. Secara logika, ketika kita lagi merasakan sakit yang maha dahsyat, apalagi dicabut nyawanya. Sekarang ketika kita kejepit lawang,
atau ada yang laki-laki barangnya kena sreting, itu sakitnya luar biasa. Nah itu melebihi 100 kali berapa ketika kita kejepit. Kalau orang lagi sakit, itu pasti pikirannya ngeblank. Pasti yang ada di ingatan kita itu apa yang sering kita lakukan itu baru diingat. Kalau kita semasa hidupnya yang diingat setiap harinya itu nyanyi, maka ketika sakaratul maut yang diingat nyanyi. Kalau kita dalam hidup sehari-harinya kita joget-joget, nanti kalau sakaratul maut yang diingat hanya joget-joget. Kenapa? Karena semua memorinya blank dengan adanya sakit itu. Sekarang kalau kita setiap hari, setiap detik, setiap menit selalu mengingat Allah, dalam hidup kita semuanya, dalam hati kita Allah, Allah, insya Allah kalau kita sakaratul maut pasti yang akan diingat Allah subhanahu. Pernah tidak Bu menghitung sholat kita dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, pernah tidak dihitung ketika kita menyebut nama Allah? Pernah Bu? Ada berapa? Coba. Dari mulai Allahu Akbar 1, Allahu Akbar kabiro 2, itu banyak, sampai Assalamualaikum warahmatullah, banyak sekali kita menyebut Allah dalam satu sholat. Sekarang dalam siang dan malam berapa kali kita sholat? Berapa kali kita sholat wajib? Berapa kali kita sholat sunnah? Kalau setiap hari kita terus beribadah kepada Allah, kita selalu nyebut Allah, Allah, secara otomatis ketika kita sakaratul maut yang akan diingat adalah Allah subhanahu. Kalau sudah kita mengingat Allah dalam lafaz kita, dalam mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah kita sama Nabi kita sudah dijanjikan bahwasanya barang siapa yang ketika sakaratul maut ingat Allah dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah orang akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita selalu sholatnya diperbaiki biar dalam hati kita selalu nyebut Allah. Kalau kita sudah terbiasa Allah, maka ketika kita akan meninggal pun pasti akan ingatnya Allah subhanahu. Nah, begitu, itulah hikmah daripada kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dalam hati kita ditanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abaikan ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya maulid itu bid'ah, abaikan. Abaikan ketika ada orang yang mengatakan maulid itu haram, abaikan. Yang penting kita tidak pernah mengganggu mereka. Selagi ini adalah kebaikan, tidak ada masalah. Toh hanya Allah yang tahu. Betul tidak Bu? Abaikan saja, abaikan. Yang penting kita ini adalah bukti bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Insya Allah nih, semuanya ini insya Allah kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, pasti kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya ada cerita nih Bu. Ini cerita orang itu tidak percaya adanya gaib. Orang itu tidak percaya adanya jin. Orang itu tidak percaya bahwasanya kita itu makhluk selain manusia adalah makhluk, ada lagi satu yaitu makhluk jin. Itu ada orang tidak percaya Bu. Mereka Islam, tadi mereka tidak percaya. Suatu ketika Bu ada cerita. Jadi ceritanya orang ini Islam tapi mereka tidak percaya setan. Dia ngomong, saya itu tidak percaya ada setan. Saya tidak percaya adanya jin. Kenapa? Itu semua bohong, itu semua ngimpi, itu semua bullshit. Jadi ceritanya si orang ini Bu habis mabok ciu. Tahu mabok ciu? Apa arak? Bukan mabok trijilan kayak tadi ya, bukan. Jadi habis mabok, dia malam mingguan mabok pinggir jalan sama teman-temannya sampai beler.
Begitu beler dia pulang. Pulang diantar sama temennya boncengan motor. Setelah di jalan di tengah-tengah itu dia berhenti. Nepak sama temennya itu berhenti. Berhenti dulu. Kenapa? Pokoknya berhenti dulu kata dia. Terus berhenti. Pas kebetulan berhentinya itu di depan kuburan. Di kuburan itu ada pohon yang sangat besar sekali, pohon keramat. Yang ternyata di pohon itu banyak setan-setan ngumpul. Setannya juga di situ lagi pada gaplean lagi setannya. Setannya lagi ngumpul. Jadi ini ketemu setan lagi gaple, yang orangnya ini habis mabok. Akhirnya kata teman, kamu kenapa berhenti di sini? Saya mau ngising katanya. Kebelet pipis. Terus ya udah kamu tungguin di sini. Kamu kalau mau pipis itu di situ aja, di pinggir jalan, nggak apa-apa. Enggak, saya nggak enak, malu. Saya mau masuk aja ke dalam, itu ada pohon, biar saya ngising di bawah pohon saja. Kata temennya ngomong, kamu jangan sembarangan ngising, kamu jangan sembarangan kencing. Itu tempat angker sekali. Itu tempat banyak orang yang minta-minta togel di situ. Di sini ada yang suka minta-minta togel. Tangkep be Pak Kapolsek. Jadi kayak kamu jangan. Saya sih kan dari awal saya sudah ngomong, saya itu tidak percaya sama setan, saya tidak percaya sama kuntilanak, saya tidak percaya sama genderuwo. Biarin aja, mau saya ngising dimanapun, mau saya kencing dimanapun, saya bebas. Karena saya manusia. Kalau dia nongol nanti saya tempeleng setannya kata dia. Oh begitu, ya udah silakan, kamu masuk. Temennya nungguin di pinggir jalan. Dia berjalan menuju pohon yang angker di sebelah kuburan. Akhirnya apa? Dia langsung BAB di situ, kencing di situ. Setelah selesai karena orang mabok, dia nggak cebok lagi bu. Dia nggak cebok lagi, dia langsung pakai sempak, langsung pakai celana, langsung nemuin temennya. Gimana? Saya sudah selesai. Sambil kayak mabok gitu loh bu, layang-layang. Oke, setelah selesai dibawa pulanglah berdua orang ini. Setelah itu dia dianterin bu ke rumahnya. Si preman ini yang habis mabok ini dianterin ke rumahnya. Setelah sudah dianterin ke rumahnya, istrinya ketok-ketok buka pintu, yang buka pintu istrinya. Setelah sudah dibuka pintu, istrinya buka, langsung tidur bu. Dia lupa cebok, dia lupa apa, langsung tidur. Begitu tidur, istrinya kaget, ini bau apa sayang? Udah kamu diam, langsung tidur. Akhirnya tidur. Ketika pagi, setelah malam tidur, pagi dia bangun, dia langsung teriak histeris si preman ini, langsung jerit, nangis. Istrinya kan kaget, semaput, kalap. Aduh, ada apa pak? Udah diam kamu, ada apa? Dia akhirnya nangis makin kenceng. Dia bilang pengen ngomong sama istrinya, nggak enak, sampai yang ada dia nangis. Dia nangis kenapa bu? Ternyata trijilan semuanya hilang semua bu, rata semua bu, rata. Hilang, dipanganing setan kang tadi wiwitan tadi. Akhirnya istrinya kan penasaran, yang benar semua kamu hilang semua? Iya hilang. Dibuka sama istrinya, istrinya jerit lagi bu. Yang jadi jerit itu istrinya, jembutnya tinggal setengah sama aja. Kaget dia, kaget nangis. Akhirnya berdua itu nangis. Akhirnya cerita, ini kamu kenapa yang bisa semua barangnya rata? Dia cerita, semalam saya habis ngising dan sekarang juga masih lupa cebok. Akhirnya dia suruh mandi, terus nangis. Akhirnya ketemulah sama teman saya. Terus teman saya menyampaikan cerita tersebut. Akhirnya saya panggil. Udah panggil itu orangnya. Panggil suruh ketemu sama saya. Ketika sudah ketemu, gimana? Kayak tadi cerita, saya juga tidak percaya bu. Coba dibuka. Ternyata benar bu, rata semuanya. Jadi enggak ada apa-apa kan, kalau perempuan rata itu bolong, itu enggak. Rata aja rata bu. Kayak tembok gitu loh. Akhirnya saya penasaran, aduh ini kamu kenapa? Dia cerita begini. Oke. Terus saya malam harinya saya datangin tempat di mana dia BAB dan dia kencing. Ketika saya datang ke tempat itu, ternyata benar di situ banyak setan yang lagi pada main gaple lagi. Pada mabok lagi setannya. Saya datang, saya berdoa meminta kepada Allah, ya Allah,
wasilah saya datang ke sini, saya meminta kepadamu ya Allah, ini siapa setan yang berani-beraninya mangan trijilannya orang ini, tunjukkan wujud si setannya seperti apa. Akhirnya saya dapat petunjuk. Ketika itu saya melihat sebelahnya ada pohon kecil yang sudah kering. Saya bawa senter Bu. Ketika di senter saya penasaran ini ada item-item di atas itu apa. Akhirnya saya naik. Ketika saya naik saya pegang yang item-item, itu ternyata trijilan sudah kering, nyangkut di pohon. Ketika saya ambil, wah ini kerjaan setan. Akhirnya ketika kerjaan setan, saya meminta kepada Allah, ya Allah ini kenapa orang ini? Ternyata ini yang penunggu sini Anda tidak terima. Tidak terima, ngamuk karena dia mentang-mentang orang jagoan, tidak percaya setan, tidak percaya jin, akhirnya dikerjain sama jin. Nah, ketika itu saya panggil anaknya, udah sini kamu kesini, kamu sholat taubat, kamu meminta ampunan kepada Allah, bahwasanya di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Hebat kuat semuanya hanya milik Allah. Kamu terlalu sombong. Kamu sama manusia ciptaan Allah dan jin juga adalah ciptaan Allah, saling menghormati dan juga saling menghargai. Kamu minta sama Allah sholat taubat. Akhirnya dia nurut sholat taubat terus sampai 7 hari 7 malam dia nangis terus. Akhirnya atas izin Allah trijilannya balik maneng. Tapi yang jadi aneh, rambut tetap separuh hilang. Mungkin itu sudah kadung dimakan sama setan. Jadi begitu, kita sebagai manusia Bu, manusia itu ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, jin juga ciptaan Allah. Makanya kita selalu berdampingan, kita harus percaya adanya gaib. Kita percaya adanya neraka, kita percaya adanya surga, kita percaya adanya jin, kita percaya dengan adanya alam gaib. Makanya dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang hal-hal begitu pun wajib kita percayai. Jangan tidak percaya, semuanya ada. Kenapa? Karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu. Tergantung, termasuk penyakit Bu. Kita semuanya pernah nggak merasakan sakit? Pernah. Ada di sini yang pernah sakit ginjalnya kena, ada? Atau rematik, atau apapun itu bentuknya. Kita perlu ketahui Bu, bahwasanya penyakit itu adalah Allah semuanya yang menciptakan, dan juga yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu. Kalau semakin kita yakin bahwasanya apa yang kita derita bahwasanya itu bakal disembuhkan sama Allah, insya Allah tidak akan pernah ada masalah. Kenapa? Karena Imam Ibnu Sina juga pernah mengatakan 99% bahwasanya penyakit yang ada dalam tubuh kita itu bisa sembuh dengan diri kita sendiri. Dengan seperti apa? Dengan yakin bahwasanya Allah adalah Maha Penyembuh. Betul Bu? Kadang di sini orang semua frustasi. Wah, saya yang merasakan sakit, saya sudah ke rumah sakit A, saya sudah ke rumah sakit B, saya sudah ke paranormal A, saya sudah ke paranormal, saya tetap aja sakit. Jangan mengeluh seperti itu. Percaya bahwasanya Allah adalah Maha segala-galanya. Allahu Akbar. Kan begitu. Jangan pernah kita mengeluh apapun. Jadilah semua hamba Allah yang selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah rajin bersyukur, enak Bu, hidupnya tenang. Sama tetangga kita damai, sama siapapun kita enak, tidak pernah iri, tidak pernah hasud, tidak pernah dengki. Kalau dalam hati kita semuanya seperti itu, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan acara Maulid Nabi kita Muhammad SAW, kita yakin meminta kepada Allah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Saya semua akan ngecek nih, semua yang hadir di sini, ada setan beleknya tidak? Mau saya cek Bu? Semuanya pegang. Dadanya dipegang pakai tangan kanan, pegang. Tekan Bu. Kalau yang ibu-ibu jangan terlalu nekennya kenceng-kenceng, takut susunya kepejet. Tekan pelan-pelan ya. Semua sudah? Yang laki-laki sudah semua? Tundukin kepalanya, tungkul. Tundukin kepalanya, pejamin matanya. Saya pengen saya dan semua yang hadir di sini kita berdoa bersama-sama meminta kepada Allah
wasilah kita berkumpul di sini, wasilah kita bersolawat Nabi bersama di sini. Mudah-mudahan semua keinginan-keinginan dan hajat-hajat kita semua dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang diberi sakit mudah-mudahan sama Allah diberikan kesembuhan. Yang usahanya lagi bangkrut, saya doakan pada malam hari ini mudah-mudahan usahanya semua bangkit kembali. Dan apapun itu mudah-mudahan doa-doa yang belum pernah Allah kabul, mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya doa-doa keinginan dan cita-cita kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nundukin kepalanya sambil pegang tangannya, teriakin sekenceng-kencengnya. Nanti ketika saya membacakan solawat Nabi, ketika saya nanti membacakan Al-Quranul Azim, semuanya cukup berdiam diri, berdoa, meminta kepada Allah. Jangan ikutin saya baca solawat, jangan ikutin saya baca Al-Quran. Cukup berdoa saja, berteriak dalam hati kita sekenceng-kencengnya. Berdoa yang pertama, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, ya Allah berikan keselamatan, ya Allah berikan kesuksesan, berikan kesembuhan. Teriakin sekenceng-kencengnya. Kalau merasa mual, muntahin enggak apa-apa. Kalau pengen teriak, teriakin sekenceng-kencengnya enggak apa-apa. Nundukin kepalanya, mulai berdoa meminta kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Teriakan sekencangnya dalam hati, ya Allah ampuni segala dosa-dosa, ya Allah berikan kesehatan, berikan kesuksesan, berikan keselamatan, berikan kebahagiaan, ya Allah. Teriakan sekencang-kencangnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli
على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الفاتحة. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.